ada kios tertentu. Jadi dia di luar itu hanya sekedar menerima. Berarti Joko Widodo jadi gubernur, Joko Widodo jadi presiden, dia tetap beraktivitas di situ. Tolong Pak Paiman, dikelirkan hal ini. Ya, beliau itu kemudian kirimkan foto Prof. Paiman itu ketika mengadakan acara semacam halal bihalal di Pasar Pramuka ini menarik. awal Mei. Bapak masih keterangan Bapak ini punya satu kios, tiba-tiba sekarang sudah langsung wamen. Wamen terus apa yang memang kriteria Bapak jadi wamen? Yang kami analisa kan kemarin 11.15, 11.17 ya. 11-17. Terus punyanya Joko Widodo 11.20. Saya Michael Sinaga, dan mungkin kalian lihat hari ini ramai sekali studio kami karena banyak tamu yang baru datang dari Bali G, Dr. Rismond Sianipar, dan yang baru selesai dari absen sebentar, absen 2 episode, Pak Janes Syahan di sebelah saya. Absen 2 periode. Absen 2 episode. Dan di seberang saya lagi-lagi ada pakar telematika, Bapak Roy Suryo. Siap. Selamat datang Pak. Terima kasih. Ya. Dan yang ini tamu misterius. Baru pertama kali datang ke podcast manapun. Dan pertama kalinya datang ke Sentana. Mr. J. Tetapi bukan Jokowi dan bukan Janes. Karena Janesnya di sini, bukan di situ. Nah, Dan bukan Joy Suryo. bukan Joy Suryo. Bagus juga tuh Joy Suryo. Saudaranya Joy Tobing. Nah, Mr. J ini siapa? Ini yang kita mau tanyakan. Jadi Mr. J ini, tadi kami berbincang sebentar, sudah lama sekali. Lebih dari 10-20 tahun lah di daerah Pasar Pramuka Pojok. Ngapain tuh dia di Pasar Pramuka Pojok? Apakah dia punya kios? Apakah dia kenal Paiman Raharjo? Atau apakah dia tahu siapa yang membuat ijazah yang kita cari-cari itu? Langsung kita tanyakan saja ya Pak. Tapi mungkin saya ke Pak Roy Suryo dulu sedikit ya. Ya. Sebenarnya ini semua berasal dari WA antara Pak Roy Suryo dengan Prof. Paiman. Iya. Ya kan? Sekali lagi gini, kita itu kan sebagai umat manusia biasa, itu kan kita tidak bisa menyangka bahwa semua ini sebenarnya tidak ada yang kebetulan. Pasti sudah ada yang mengatur. Ya. Saya selalu bilang ini sudah ada tangan-tangan Tuhan, ya gitu. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa itu yang kemudian kan tidak ada hujan, tidak ada angin. Ya. Tahu-tahu di sekitar awal Mei, ya tanggal 6 Mei tepatnya pagi hari, tiba-tiba saya di WA oleh seseorang yang namanya Profesor P, itu dulu kita sebut ya. Dan kita tahu lah Profesor Ya, Paiman. Paiman Raharjo. Ya, karena P yang satunya belum kita bongkar. Oke. Itu ada P satu yang profesor lagi tuh. Profesor P satu lagi ya. Iya, yang orang bilang, wah katanya Prof. Paiman ini otak dari semua. Enggak, ada Iya. lagi yang lebih tinggi. Iya. Ada lagi mastermind-nya, ada lagi. Otaknya otak. Otaknya Wah. otak. Nah, itu tuh mahal. Kalau di rumah makan Padang mahal tuh. Kayaknya otak. Nah, artinya, kenapa tiba-tiba ada Profesor P ini, ya Paiman, ini tiba-tiba WA saya. Dan tampak WA-nya tuh menekan gitu ya. Gitu. Meskipun kemarin di salah satu TV, beliau bilang itu untuk persahabatan. Menekan. Tapi nadanya saya terus terang nggak nyaman, Mas. Karena apa? Karena pertama kali nyuruh saya berhenti melakukan investigasi sama Pak Rismond, kemudian bahkan saya disuruh minta maaf ke Jokowi, ya. Terus dia mengaku bahwa dia sudah lihat ijazahnya, dan kemudian dia bilang kalau terakhir kalau ingin hidup saya tenang dan damai. Nah, Apa ini hidup itu tenang dia. dan damai itu kan emang ya mungkin damai itu hubungannya dengan sentana. Ya, orang yang tahu. Orang yang tahu pasti tahu. Pasti tahu lah, ketahui. Yang tahu, yang nggak tahu ya udah. Nah, artinya gini, ini nggak jelas sekarang. Makanya kemudian ini yang menghubungkan kalau ini sebutnya itu tadinya adalah satu pixel yang kemudian terpisah-pisah ya gitu. Artinya itu kemudian terangkai dengan saya jadi ingat saya punya sahabat yang namanya Pak Kolonel Sri Rajasa ya. Insya Allah tuh suatu saat nanti akan tampil juga di Sentana. gitu. Hari ini harusnya datang, cuman berhalangan lah. Nggak apa-apa. Tapi semalam sudah di Rakyat Bersuara ya. Ya. Jadi sudah muncul di publik. Saya lama kontak dengan beliau karena dulu selaku saya anggota Komisi 1, salah satu mitra Komisi 1 itu intelijen, beliau itu anggota Kabinda ya, jadi bin daerah. Jadi beliau sangat mengerti betul bagaimana proses melakukan investigasi dan sebagainya. Nah, kemudian saya cocokkan fakta dari Pak Prof. Paiman ini. Nah, ternyata Pak Sri Rajasa ini ternyata punya informasi sangat canggih soal Pasar Pramuka gitu, bahwa dia kemudian menyampaikan ke saya, inilah orang yang ditunggu-tunggu sebenarnya Prof. Paiman ini. Bahkan Prof. Paiman ini kemudian bagaimana kehidupannya, sebenarnya bukan kehidupan ya ada sih kehidupannya, dulunya suka ngapa-ngapain itu ada juga, tapi tidak untuk dipublish ya. Tidak usah. Nanti kalau memang Prof. Paiman berkenan, saya siarkan semua Iya. WA-nya gitu ya. Ya, masa kita menyiarkan orang itu dulunya suka minum atau apa kan nggak perlu. Judi suka nggak? Itu dia. Tapi kan nggak perlu kan? Nggak Ya, perlu. bukan judi ari ya. Lain. Lain itu. Nah, jadi kemudian BA ini saya konsultasikan ke beliau. Nah, langsung sama beliau dibongkar. Begitu dibongkar, malah
bongkarnya pintar Pak Sri ini nulis artikel. Setelah artikel itu sampai kemana-mana, Viral. nah lucu. Prof Aiman WA lagi ke saya. Makin lucu ini WA dan mengatakan saya sebenarnya benar saya ada di Pasar Pramuka, tapi saya hanya tahun 2002 sampai tahun 97 sampai 2002. Ya. Langsung Pak Kolonel bilang bohong Mas gitu. Oke. Karena beliau itu ada di 2017 sampai 2017. Dan itu sudah terkonfirmasi Mas. Ketika ini pemirsa sebentar ya, ketika saya Pak Mike, kemudian waktu itu belum ada Bang Risman ya. Gitu. Ya, Saya masih asik di UGM. masih asik di UGM sama Bang Janes ini kita ke Pramuka. Itu kan sebenarnya orang-orang di sana tuh masih kenal yang namanya Pak dosen itu. Ya. Pak dosen. Jadi aneh kan kalau dikatakan sampai dengan 2002, ini sudah tahun 2025. Ya, masa 23 tahun Masih pada ingat. Ternyata ini fakta yang menarik ya. Dari mantan Intel itu ya, beliau itu kemudian kirimkan foto Prof Aiman itu ketika mengadakan acara semacam halal bihalal di Pasar Pramuka Nah, ini menarik. awal Mei. Nah, Yang jadi lalu, awal Mei kemarin. Jadi banyak nih yang mau kita bongkar Iya. dan semua akan kita bongkar dari Mr. J. Iya. Nah, jadi nonton sampai habis ya. Subscribe dulu, subscribe sekarang. Jadi dikit saya sambungkan sebelum nanti kita dengar keterangan yang sangat bagus. Ya. Jadi artinya agak sulit kemudian dilepaskan kenapa kok tiba-tiba awal Mei itu Prof Aiman WA saya. Ya. Ketika kita lagi membongkar kasus ijazah palsu Ya, dan lagi- ketika tiba-tiba Abang Betor menyebutkan itu Pasar Pramuka. Ya. Nah, dan yang benar ini kejadian dan kemarin sudah saya konfirmasikan ketika Prof Aiman tuh nelpon di Rakyat Bersuara, dia benar meminta maaf ke saya. Gitu Ya. ya, ketika soal Berarti itu diakui ya? Diakui dan dia mengakui juga bahwa pernah ada di Pasar Pramuka. Tapi sekali lagi dia hanya bilang tahun 97 sampai 2002. 2002. Nah, jadi kalau sudah ada satu keterangan itu mungkin kurang kuat dari Pak Kolonel Sri Rajasa, nanti kita dengarkan keterangan dari Mr. J ini. Mr. J, oke. Bagaimana kehidupan atau proses di Pasar Pramuka. Itu. Ya, jadi saya terangkan sedikit ya. Kenapa Mr. J ini siapa sih? Nah, ini dikenalkan kepada saya oleh warga sekitar juga bahwa Mr. J ini pernah memiliki atau ya berkegiatan lah di salah satu kios di Pasar Pramuka Pojok yang kita sudah datangi beberapa kali. Ya. Dan kegiatannya ya kurang lebih itulah. ya itulah ya Pak Janes ya. Ada Bisa di, kita sebut ada di lagi. tulisan. Ya, kami- tidak menerima. kami tidak menerima edit skripsi, edit ijazah. Ini sudah viral aja. Kita nggak pernah semuanya ada bisa. Soalnya laminatingnya juga bagus ya, kayak baru ya, baru cetak Tapi laminating. kan ditulis di situ kami tidak menerima edit ijazah, edit skripsi. Nah, ya lu Sekarang itu. Oh, dulu nggak ada tulisan itu. Bukan. Tidaknya nggak ada ya, berarti kami menerima. Dr. Rismond tidak lihat, sebenarnya itu ada halaman 2-nya. Kecuali Jokowi. Ada halaman 2-nya. Makanya baca yang jelas. Oke, jadi saya mau tanya kepada Mr. J. Coba mungkin dijelaskanlah dari tahun berapa melakukan kegiatan pengetikan, pencetakan, ataupun penjilitan. Kan judulnya begitu ya, pengetikan, pencetakan, penjilitan di Pasar Pramuka Pojok. Dan apakah punya kios sendiri, dan sampai tahun berapa tuh kegiatan itu berlangsung? Pembukaan kios itu tahun 90-an. Dari satu pihak namanya Pak Ali Nabis. Satu titik baru ketikan. Selanjutnya sekian tahun-tahun merembet lah. Dari tadi pasar, jadi kios-kios ngetikan itu. Dari awal kios-kios itu berdiri, apa Pak Paiman sudah ikut di dalamnya? Pak Iman, saya dengar sih tahun sebelum 2002 udah ada gitu. Sebelum 2002. Kalau Bapak sendiri sudah dari awal ya? Ya, Oke. Dan apa betul kiosnya itu hanya sampai tahun 2002? setahu saya lebih. Lebih ya? Tutup atau dijual atau gimana tuh Pak? Tadi kan di depan, kios itu semua di depan. Betul. Tadi depan dia pindah ke belakang. 2002 masih ada di tempat Oh, 2002 hanya pindah ke belakang. belakangnya. Lalu kira-kira dia pindah ke belakang itu karena dijual karena perlu uang atau apa sih? Kemungkinan besar perlu uang. Perlu uang ya? Ya, Jadi mungkin hari itu belum sehebat sekarang lah ininya ya secara ekonomi. Betul nggak bahwa ya yang dulu di depan ditaruh ke belakang supaya tidak kelihatan gitu? Aktivitas ilegalnya. ya betul. Oh itu betul juga ya? Oke. Nah Bapak sendiri terakhir melihat Prof Paiman, ya Prof apa enggak Prof ya? Pak Paiman lah. Pak Paiman Raharjo yang kita Saya maksud. kali dosen, Oh. bukan mainan, dosen. Oh, gelarnya dosen ya, Pak? Ya, semua orang itu panggil dosen. Oh, karena dia dosen beneran atau Ya kurang paham deh. lalu terakhir dia sering datang ke situ deh gitu? Kapan Pak? Tahun-tahun berapa? Terakhir seingat saya 2015 masih ada. Oh. Berarti 2015 dia masih sering datang ke situ. Ya walaupun jarak tapi sering. ini kayak sudah. Walaupun jarang, tapi saya Oke, gini Pak. Sudah, tapi belum. Gini Pak, gini Pak. Termasuk Minimal- jarang tapi sering. Ah, ya. Aduh. Katakanlah 1 kali sebulan. Ya bisa. Bisa ya. 1 kali sebulan Pak Paiman Raharjo di tahun 2015 mendatangi kios di situ. Betul. Tapi kios itu masih punya dia.
Oh, ya masih. Jadi gini Pak, kiosnya Pak Paiman itu ada operatornya kan? Oh, nggak ada. Oh nggak ada, dia sendiri Dia sendiri melakukan. yang melakukan. Iya. Berarti jago edit dong dia ya? Bukan jago, emang dia Oh, dosennya ya? skripsi. Makalah, tesis. Bikin skripsi. Spesialisasinya skripsi dan ijazah. Wow. Ijazahnya enggak, cuma skripsi. aja. Ijazah asli ya? Skripsi. Skripsi asli. Oke. Ya, makalah, tesis seperti itu. Wow. Jadi dia terkenal kalau bikin skripsi bisa cepat. Bisa. Ijazah pun bisa cepat. Ya, kurang paham kalau ijazahnya. Oh. Kemungkinan besar bisa mungkin terselubung. Selain di kios Pak Paiman tuh kios-kios lain juga menawarkan jasa yang sama. Ya, merata ya. Oh, jadi Pak Paiman ini salah satu dari banyak gitu ya? Sekian orang. Oke. Tapi setahu Bapak nih, apakah Prof Paiman ini atau Pak Paiman ini Pak dosen. Pak dosen, Pak dosen ini punya suatu kelebihan sehingga dia lebih laku gitu misalnya? Ya betul. Seperti bikin tesis, bikin skripsi, itu saya tahu. Oke, jadi mungkin kios lain lebih fokus ke KTP Yang lain aja. atau surat tanah, surat nikah. Kan saya dengar-dengar dari kemarin kita ke Pasar Pramuka sama-sama ya Pak Janes tadi juga ya Pak Desmond. Saya dengar surat tanah, surat nikah juga bisa dibikin di situ. Visa juga bisa. Visa loh. Amerika kata, ya? Kata Pak Kolonel tuh, yang dulu diucapkan di TV. Visa Amerika aja tembus. Gila Dibikin ya? di UPP itu, Wah, Universitas berarti Pasar Pramuka itu. Donald Trump hati-hati sama Pasar Pramuka. Tapi ada yang menarik ini, Mas. Kan kami ketika ke sana pasar itu sudah habis lah gitu tahun akhir 2024. Itu konon itu terbakar atau diterbakarkan atau apa? Pak? Ah, itu kurang ngerti saya. Ya. Karena posisi saya di rumah. Kalau kejadian terus dengar jam 5. Setengah 6 Pagi. pagi. Tapi kalau saya udah beberapa kali waktu saya investigasi ke sana, banyak hampir semua mengatakan 5 saya tanya, 4 bilang ya dibakar. Yang satu lagi nggak tahu. Tapi lihat kiri kanan. Nggak tahu. Terus kebakaran, bayangin aja, ini kan pemadam kebakaran, ini Nggak jauh. Ini hanya 300 meter kok. Pak Antar Polsek Matraman juga 100 Di sini meter. juga ada pemadam kebakaran. Iya. Harusnya udah langsung disempol, udah habis. Sebentar doang. Bila perlu selangnya itu dari sini nggak usah pakai belambir, nggak usah pakai mobil. Selangnya dipanjangin nyampe. Tapi bisa terbakar habis itu, makanya itu dibakar. Atau jangan-jangan Pak Janes pemadam kebakaran itu jam 6 pagi belum bangun. Siap. Mereka siap setiap 48 jam pun siap. Oh, 48 jam pun siap. 48 jam, tapi Jadi memang ini siap. aneh ya. Iya. Memang aneh ya. Tapi lihat ada keanehan itu nggak? Ya, kalau untuk pandangan warga sekitar sih sabotase. Oh, sabotase. Gitu loh. Mas J, Sabotase tanya tapi ada korbannya loh Pak. Jahat Ya, banget. Itu pandangan. Kalau untuk ada korban saya kurang tahu. Mas, para konsumen untuk ijazah atau dokumen-dokumen yang palsu ini, itu mulai dari kalangan apa itu, Mas? Kalangan pejabat, DPR, atau macam-macam? Macam-macam. Mulai mahasiswa sampai macam-macam. macam-macam. Oh, tapi pernah nggak ada seseorang anggota DPR atau pejabat yang memang sudah sering terlihat lah mukanya di TV datang ke situ? Enggak. Enggak ya? Mereka Tunggu dulu. nyamar kadang. Oh, nyamar. Orang nggak tahu. Oh, nyuruh Nyuruh orang orang. gitu. Oh, ya. oke. Kalau untuk secara pribadi, secara DPR enggak. Oh. Nggak ada ya? Tentang Pak Joko Widodo sendiri, apakah pernah ada Pak Joko Widodo datang ke situ? Nggak pernah. Enggak ya? Nggak ada, nggak ada. Kalau suruhannya? Itu pun saya udah nggak pernah aktif lagi di situ saya. Oke, jadi nggak pernah aktif lagi. Tetapi gimana ceritanya tentang Prof Paiman itu sampai 2015 ada di situ ya? Ya walaupun datangnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, Oke. masih ada aktifnya. Jadi yang dia bilang 2002 itu gimana? Wah, beli saya itu. Saya ingat aja emang segitu. 2015 sering datang walaupun sekali. Oke, 2015. Berarti Joko Widodo sudah presiden ya? Dia masih datang dan aktif. Nengok bahasa itu nengok aja deh. Ya, nengok usahanya. Selain dikenal sebagai Pak dosen, Bapak mengenal dia sebagai apa aja? Sebagai juru ngetik. Juru ngetik ya. Iya. Punya kios yang Punya kios dulu di depan, kemudian pindah ke belakang. belakang. Oh, gitu. Dan cukup terkenal ya. Cukup terkenal. Iya, karena terakhir kan sebenarnya kita ke sana kemarin ada ketemu Pak Haji siapa, nggak usah kita sebut, itu ada Ya, dia. ada di Kita kan live. juga masih kenal dengan namanya Masih Pak kenal dosen dengan itu. namanya Paiman ya. Iya. Dosen Paiman. Itu kisaran Menarik harga. sekali. Kisaran harga untuk skripsi itu pernah dengar Mas? Atau Variasi. ijazah? Variasi. Variasi. Tergantung tadi Mas bilang tergantung jurusannya ya ijazahnya. Kalau Kalau S1 apa-apa itu tergantung. misalnya jurusan teknik, Jadi ya masing-masing punya harga. Kalau kedokteran, kehutanan? kedokteran. Kalau Lebih mahal kehutanan, lagi. Oh, itu lebih mahal. Lebih mahal lagi. kalau kehutanan berapa kira-kira? Macam-macam deh. Enggak, Oh, jangan-jangan Pak Risma mau pesan yang bahasa Jepang Oh, kali. Itu buat ada orang yang nuduh-nuduh itu loh. Iya, iya, iya. Mau saya tunjukkan nanti bahasa Nah, Jepang. itu. Terus Mas, di samping tarif, nah dari mana mereka dapatkan belangko itu?
Belangko misalnya saya butuh Skripsi. apa nama ijazah ITB misalnya. Ya. Dari mana mereka dapatkan belangko ITB itu? Nah, itu tuh dicari di Google kadang. Heeh. Kadang juga ada orang itu bawa contohnya, ada juga seperti itu. Atau dia saya pinjamnya temen, sama yang ganti nama, seperti itu. Ganti nama ya, Pak ya? Ganti nama. Oh bisa ijazah orang diganti nama gitu. Ya diikuti, maksudnya diikuti. Oh diikuti Iya, polanya semuanya ya. diikuti. Oh. Diolah semua. Terus belangko kertasnya itu supaya mirip dengan misalnya saya pingin ijazah ITB. Belangko kertasnya itu Dibeli, disesuaikan, Orang yang tanya. disesuaikan. Sama. oh. Harus Nah, tetap. bener nggak? Di sana itu dulu waktu Bapak masih sering ke sana, itu juga ada material-material lama gitu ya? Oh, ada. Ada. Matanya 25. Misalnya. Tapi harganya mahal kan? Ya kemungkinan. Makin tua umurnya, makin mahal harganya. Saya tahu Oke, itu. makin tua Hebat memang. ini ya. Iya. Iya. Ini Pak Janes Indonesia punya Pak Janes ini memang otoritas investigasinya luar biasa ini. Betul itu. Nah, lalu gini Pak, Bapak ada nggak mendengar bahwa di tahun 2025 ini Pak Paiman datang lagi ke situ? Tidak. Oh, enggak ya? Belum. Yang saya tahu di televisi itu halal bihalal itu. Oh, Oh. halal bihalal. Itu tidak terjadi di pasar Pramuka Pojok. Tidak. Oh. Tadi kali itu saya lihat di media. Oh, lihat di media. Tapi orang-orang yang ditampilkan di foto itu Mr. Tahu. J tahu. Orang-orang yang Mata tek semua. Sebagian orang Oh, itu benar. Jadi foto itu betul ya? Ya betul. jadi orang-orang di situ pun Mas J kenal. Oh kenal. Semua. Ya. Oh. Kenal tapi bukan nama. Kenal muka lah. iya, Iya, kenal kenal muka muka. gitu ya. Tadi ada WA dari Prof Paiman menyebut nama sepasang suami istri. Itu benar ada? Sesuai di WA itu? Siapa namanya? Nah, Ya, ini Ada nanti kita blur aja ya. ya. Ya ada. Oh, oke. Di foto itu ada? Ada. Oh, jadi sekarang masih beraktivitas di situ nggak? Oh udah enggak. Oh, Oh. sudah tidak ya. Tapi kemungkinan orang situ masih tahu ya. Sudah tobat atau cuma pindah tempat? Kok tobat istilahnya, Pak? Maksudnya tobat menghentikan produksi dokumen Ijazah palsu. Ya. tetapi melakukan pekerjaan halal lainnya. Oke. Mungkin pindah. Oh, pindah. Tetap melakukan hal yang sama cuma pindah gitu ya. Ya, ya. Oh, jadi biasanya orang yang sudah melakukan itu lama Ketagihan. sulit ya. Oh, sulit. Sulit Karena- untuk berpindah pekerjaan, ya palingan pindah tempat. Minum, Pak. Oke. Pak J, kalau sekarang ada orang ke sana gitu ya, ke bekas pasar Pramuka itu, ya sebenarnya kami sih ke sana dan sampai dengan bisik-bisik itu, mereka masih terima nggak itu? Ya masih terima. Kemarin saya masih Itu melalui calo-calonya aja. Oh, calo-calo. Oke. Kalau Ciri-ciri calo di sana itu bagaimana? Dan nongkrong pinggir jalan. Nongkrong di pinggir jalan. Oh, iya. saya kok Oke. Oh, begitu. Lalu misalkan nih, saya datangi calo itu. Saya kan kemarin mungkin orang udah tahu muka saya ya dari podcast. Mungkin Pak Janes belum ketahuan mukanya. Iya. Ya, kemarin kan mau order Pak Janes. Terus itu dikerjainnya di mana sih kira-kira, Pak? di belakang gitu. Tunggu Ada dulu. kios tertentu. Jadi dia di luar itu hanya sekedar menerima. Oh. Di belakang ada tempat lain. Ada tempat kerjanya. Oke. Wah, berarti sekarang sudah lebih terselubung, lebih tersembunyi ya. Terus sembunyi. Meskipun kalau dengan kasus kebakaran yang katanya habis sekitar 200 ya Pak ya? Kurang lebih. Kurang lebih itu kegiatannya menyusut atau sama aja Pak? Menyusul. Oh tetap menyusut Oh, ya? menyusut. Ya. Ya. Jadi kalau yang diketahui oleh kawan-kawan di situ, tadi kan ada yang foto itu tuh, X itu, mungkin beberapa masih melakukan, beberapa sudah tidak lagi gitu ya. Iya. Nah, setahu mereka dan setahu Bapak sendiri, sekarang keadaan ekonominya Pak Paiman dibanding tahun katakanlah awal-awal 2002 yang dia klaim dia selesai ya. Dulu gak ada apa-apa dia. Kenapa Pak? Dulu dia? Ya kasarnya masih lunak tinggal di dalam kios itu. Oke. Terus tiba-tiba dia bisa naik itu kenapa Pak? Kalau menurut Bapak? Kapan itu Pak? Bapak tahunya dia tiba-tiba kaya, misalnya nih, Berubah nasib. misalnya nasib. Bapak ingat 2015 dia datang ke situ naik Mercy atau naik apa? Nah, dia datang ke mall itu jalan kaki dia. Oh, 2015. Nggak kelihatan dia bawa mobil atau bawa apa dia nggak kelihatan. Karena dia masuk ke dalam kios. Oh. Oh, jadi sampai 2015 belum terlihat tiba-tiba jamnya mewah, apa mobilnya mewah enggak ya? Kalau penampilan ya Penampilan Oh, bulan-bulan udah berubah, tapi mobil belum kelihatan ya? nggak kelihatan. Karena dia jalan kaki. Oh, dalam jalan kios. kaki. Ya artinya tidak ada tempat parkir. Ya. Gitu. Cuman bisa berhenti doang sih. Iya, Oke, kita juga nggak bisa mepet situ kan, kita kan harus Agak jauh, sampai, Pak. betul. Dari teman-teman yang Mas J kenal, itu yang dokumen forger lah gitu ya bahasa Inggrisnya, pemalsu dokumen yang ada di kios-kios itu ada ratusan. Yang paling berubah total nasibnya, kehidupannya, Ekonominya. ekonominya itu siapa aja Mas? Ada yang misalnya Nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Oh, ada. Ada cuma beberapa orang aja. Oh. Itu malah langsung Jadi apa? langsung udah kagak. Termasuk
Pak dosen itu? Ya, termasuk. Wah, Pak udah. dosen itu jadi Wamendes saat mendengar itu diumumkan itu Seneng nggak teman-teman? surprise nggak mas? Terkejut nggak? Terkejut. Wow. Oh, jadi atau saya ganti sedikit pertanyaannya ya. Heeh. Pernah nggak ada orang lain selain Pak Paiman Raharjo yang menjadi pejabat? Enggak ada. Oh nggak ada. Jadi cuma satu orang ini doang dari seluruh pasar pramuka yang 200 kios itu yang bisa jadi pejabat. Betul. Pak J, tahu nggak Pak Paiman itu agak dekat dengan presiden dan jadi relawan gitu? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Oh nggak. Nggak tahu ya, Iya. karena kan memang mereka fokus Tapi mengerjakan. kan sebelum jadi Wamendes katanya Pak dosen Paiman ini kan jadi komisaris katanya. Pernah jadi komisaris. Itu nggak dengar kalau itu. Itu saya. Oh, tapi begitu Karena- diumumkan di kabinet, Oh, Ya. di kalangan Langsung heboh ya. langsung Di heboh media ya. itu, baru tahu. Diajak syukuran nggak Pak teman-teman? Tidak ada. Oke. Nah ini, Pak aduh, dosen tolong nih. ingat Pak sejarah dosen. merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah ya, kasihan teman-teman. Iya, masa- nggak ingat teman-teman seperjuangan Masa Pak Paiman diajak, nih. diajak makan-makan pun tidak, Pak ya. Aduh. Enggak. Jadi cuma satu orang ini saja yang entah kenapa bisa jadi wakil menteri atau pejabat apapun lah. Kalau komisaris itu saya Iyalah. luruskan sedikit, mungkin orang nggak banyak tahu. Soalnya ada ribuan. Iyalah, susah. BUMN, BUMD, entah apa, nggak mungkin kita tahu semuanya. Maksudnya setelah diangkat menjadi Wamendes, Pak dosen Paiman ini, ada nggak desas-desus yang beredar di kalangan ini, Mas? Ya ada. Oh, ada? Ada. Ada Hebat desas-desus. itu juga. Oh. Bisa jadi menteri. Wih, Apa apalagi? itu? Apalagi? Wakil Pak? menteri sih. Ya, wakil menteri. Apalagi Pak? Apalagi Pak? Apalagi? Jadi orang pemerintahan. Oh. Dasar dari orang pasar pun bisa jadi menteri. Kayak gitu. Itu kan desas-desus positif. Ya, itu. Kalau yang negatif, Dosen pramuka bisa jadi menteri. ada nggak desas-desus negatif? Kenapa ya diangkat dia ke Pak Jokowi? Ada nggak kayak gitu di Kalau kalangan? untuk anak-anak nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi positive thinking gitu Positive ya? thinking aja. Oh. Kok bisa gitu? Kok bisa? ini kok bisa itu Nggak adalah bisa. Nggak, gini, Pak. Pandang dari anak-anak aja. Tapi gini, Pak. Gini, Pak. Ya, Bapak pun atau kawan-kawan di pasar pramuka kan pasti tahu. Menteri itu atau wakil menteri itu yang ngangkat presiden. Kalau saya misalnya, saya kan nggak kenal sama Pak Prabowo, Ya. karena kan nggak mungkin saya diangkat jadi menteri. Dasarnya dari apa? Apakah waktu diangkatnya Pak Paiman jadi wakil menteri itu ada yang curiga? Wah, dia sekarang dekat sama Jokowi ya gitu misalnya? Oh, enggak. Enggak juga ya, nggak mikir ke situ ya. Enggak ada pikiran situ. Mungkin wah memang orangnya hebat aja kali. Hebat. Jadi, Enggak ada media. Dibuain sama dia. Oh. Wamen. tapi heboh ya. Hari itu heboh. Tapi saya tertarik sekali lagi dengan foto yang kemudian sempat beredar di TV itu, ya, yang kemudian terkadang. Jadi foto itu betul ya, Betul. betul, bukan hoax ya. Jadi artinya orang-orang itu memang benar ada, dan di foto itu ditunjukkan itu pertemuan pada tanggal 1 Mei 2025. Jadi barusan Pak. Oh iya. Nah, jadi artinya kan memang ada kan banyak ibu-ibu juga Pak di situ. Ya kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Jadi benar ya foto itu. Oke, itu sih benar. Artinya orang yang mengirimkan foto itu tidak nyebar kabar bohong. Nanti dikatakan Oh iya. kabar bohong. Dan saya yakin juga Pak Paiman sih tidak menolak kabar itu ya. Enggak menolak. Foto itu kan. Cuman katanya itu bukan di rumahnya dia gitu. Dia Oh diundang. ya, itu kan Heeh. kata Pak J tadi itu entah di mana lah, tapi bukan di pasar pramuka dan bukan di rumah Pak Paiman. Iya, iya. Nggak ngerti Pak ya, itu di mana nggak ngerti. Nggak ngerti. Karena saya lihat melalui media. Oke. Tanya lagi Mas, tentang nasib Pak Paiman. Sependengaran Mr. J, ya Mas J, itu dulu waktu tahun sebelum 2012, Pak dosen Paiman ini punya rumah ngontrak, ngontrak. Oh, Daerah ngontrak maksudnya. daerah mana tahu Oh, daerah nggak ya. kira-kira? Kurang tahu ya dari mana Mungkin pun dia. dekat dekat pasar pramuka itu atau di mana nggak tahu. Nggak tahu. Oh, Nggak tahu ya, dia punya rumah makan Padang di Kemayoran sih kan? Sekarang tahu. Oke. Oh. nggak apa-apa. Oh ya, mungkin itu udah terlalu jauh lah Pak ya. Usaha-usaha dia yang lain. Sejak kapankah Pak Paiman ini dengar-dengaran Mas ya, Mas J, itu punya rumah besar di Tahun tadi yang akan kita 2024 ini. 2024? Ya, baru tahu dia punya rumah di sini. Oh, setelah mendengar Nah, dia jadi berita dari media baca itu itu tadi. ternyata Oh. ternyata dia punya rumah yang dibilang tadi 2 itu ya. Di komplek besar. kehakiman. Oh. Iya iya iya. Iya di komplek kehakiman udah ketahuan memang, tapi Iya, nggak tahu, nggak usah kita kasih tahu di mana komplek kehakimannya. Oh. Iya, Ya. ada di publish. Berarti menurut teman-teman atau rekan-rekan sejabat atau seperjuangan di pojok pramuka itu ini apa Mendadak. normal atau enggak itu Mas punya rumah semegah dia itu? Dari mendadak ya. Oh, jadi untuk ukuran yang pemilik kios di situ itu pun sudah terlalu tinggi Iya, gitu ya betul. Mas. Oh, gitu. Oh, jadi nggak masuk akal lah ya dari penghasilan dia dari kios itu bisa beli rumah sebesar itu. Oh, Oke. Hmm. Nah, Mungkin itu ada hubungannya dengan anu loh. Dengan apa? dengan posisi wamen. Bukan dengan sosok yang sekarang kan katanya dia pernah menawarkan untuk memberikan lapangan kerja
Oh, 19 juta. 19 juta Ada kaosnya lagi. jadi mungkin perlu dibocorkan itu. Oke. Bagaimana mencari lapangan kerja. Iya. Nah, dan mungkin 19 juta lapangan kerja nih. Kalau Ya. iya betul. Iya lah. Kalau ini udah terbukti 19 juta lapangan kerja, lapangannya doang, tapi ngegaji nggak. Jadi mungkin untuk bisa mendapatkan lapangan kerja, Bener, tapi masuk ke ngegaji pasar pramuka gitu. Iya, Salah gila. satunya terbukti sukses. Oke Mas, lanjut. Potong Mas ya. Ya. Pingin menggali juga ini, menarik ini. Rata-rata, kalau Mas kan Mas apa juga melakukan hal yang sama juga ya Mas J ya, punya profesi yang sama juga. Itu rata-rata 1 minggu atau 1 hari ada nggak konsumen dapat itu? Entah buat apa saja, entah KTP, selalu ada. SIM, atau- Oh selalu ada. Selalu ada. Pada saat zaman itu Mas, selalu ada. Rame juga ya Mas ya, kalau setiap hari Bisa. tetap dapat pelanggan. Katakanlah 1 bulan bisa mengerjakan berapa dokumen? Ya, paling deket-deketnya 10 atau 5. Banyak loh. 10 dokumen. Wow. Jadi setiap hari apa dipastikan bisa ada gitu, hampir bisa Iya. dipastikan ada Oh, ya. iya. Ada macam-macam produk kalau kata orang mau buat ini, buat itu. Itu kliennya pernah nggak ngaku dari seluruh Indonesia atau Jabodetabek gitu? Pas seluruh dunia 2 tahun. Oh saya tahu Iya. ya, berarti terkenal dong seluruh Indonesia. Seluruh dunia. Tapi Amerika juga Malaysia. Ke Amerika. Siapa tuh yang pergi ke Amerika pakai itu ya? Saya bingung juga. Nah, sedikit Pak. Menggali lagi pengetahuan Bapak tentang sosok Pak Iman ini. Dulu tentu 2002 dia setahu Bapak sampai 2002 kan dari awal tuh pertama Bapak kenal dia. Dia itu lulusan apa sih? SMA kah? S1 kah atau apakah? Kurang tahu, setahu saya dosen aja udah tahu. Oh, Oh ya itu kan julukan. Tiba-tiba dosen ya. Dia udah dosen aja. Itu kan julukan, misalkan Pak Janes ini katanya Janes Bond. Ya betul. Ya kan? Tapi kan belum tentu dia beneran agen rahasia kan gitu. Itu kan dosennya dosen aja. Tapi kapan Bapak pernah dengar, wah Pak Iman lulus S2 nih? Oh, saya nggak dengar. Nggak pernah dengar. Saya tahu dia dosen aja udah. Dosen. Terus kan dia menjadi profesor itu kan bukan dari 2002. 2002 kan dia belum profesor. Sekarang kan setelah dia rektor Mustopo segala macam baru dia Udah nggak di Mustopo lagi sekarang. iya. Di Mustafa. Ribut, Mustoponya ribut. Oh, Mustopo Kemudian ya. dia pindah ke Universitas Internasional Jakarta di Bekasi. Kalau Baru-baru ini. Ya udah sekitar 2 tahun ini. Oke, Iya. saya tanya Pak Roy aja deh. Ah. Pak Roy kapan tahu bahwa dia sudah profesor? Pertama kali tahu. Ya, saya ketika pertama kali tahu memang dia ketika masih di Mustopo dan ketika ketemu saya di Kemenpora, Ya. dia jadi deputy di Kemenpora. Sudah itu profesor? Sudah profesor. Tahun? Itu tahun 2022. Ya. Oh, 2022 berarti iya. sudah kesini-sini lah. Ini pertanyaan kunci saya nih. Ya. Pertanyaan kunci. Ya. Nah, kajian saya, lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu pakai komputer dengan apa XP 2004 ya, Ya. keluar gitu 2004. Karena resolusi DPI ya, Ya. dots per incinya tinggi gitu. Nah, itu kan kami duga pakai teknologi yang jauh melampaui 1985. Pak, pertanyaannya, ini pertanyaan kunci. Ketika tahun 2000-an, ya, dokumen-dokumen itu yang ingin dipalsukan, pesanan-pesanan itu dikerjakan pakai komputer atau enggak? Komputer. Pakai komputer. Iyalah. Tapi di situ ada nggak yang punya mesin hand press? Jegrek gitu. Sebelum itu ada. Oh, Sebelum itu ada. Itu yang proses itu untuk jilid. oh untuk jilid. Oh, kalau menjilid iyalah. Cuma Tapi nyetak. pengerjaan semacam Nyetak pakai skripsi, Dia pakai plat. ijazah, skripsi itu komputer. Komputer. Komputernya sudah ini ya modern dong ya pasti ya kalau yang 2000-an ya. Betul. Ya kalau nggak pakai komputer gimana bisa Enggak Mas, justru itu mengkonfirmasi kan. Oh, iya. Pakai komputer pengerjaannya. Oke. Cocok analisa saya dong. Iya ya. Kalau tahun 85 bagaimana? tapi ada yang punya percetakan besar nggak Pak? Seingat Pak J di sana. Lalu saya udah merata. 2x3 semua. Oh, kiosnya ukurannya 3x3. Rata semua. Rata yang besar. Oh, enggak. Oh, jadi bukannya kayak misalkan Pak Paiman ini wah kan sudah Hebat lah. gitu. sudah hebat lah di tahun 2000 sekian, 2012 katakan. Dia buka 5 kios, buka 6 kios, 10 kios itu enggak. Tapi dia punya satu dia. Tetap satu doang. Tapi lebih banyak nggak konsumen dia daripada yang lain? Sebentar, ini menarik kalau tetap satu, maaf. Karena kemarin di acara Rakyat Bersuara dia ngaku lebih dari 3 kios gitu. Wow. Oh, Iya. Kalau wah ini saya baru tahu juga nih dari Pak Roy. Kan saya nggak salah dengar Kalau kita. 3 kios ada dong operatornya, bukan Makanya. dia sendiri. Masa dia pindah-pindah kios? Tapi kalau Ya. salah ya udah ya. Oh. Ya mungkin saya ingat, biarlah Pak Paiman yang mengkonfirmasi itu kan. Nah, lebih laku nggak kiosnya Pak Paiman? Wah, hebat nih. Sudah Kalau berhasil. saya itu jarang orang bikin skripsi. Oh. Bikin 1-2 aja mungkin. Oke. Kalau untuk sehari-hari itu jarang dia. Yang paling rame ijazah termasuk rame nggak pesanan? Terus kami. Tapi skripsi jarang orang yang bisa, cuma Pak Paiman doang kan. Makanya Pak Ah. dosen ya. Gini Mas, ketika ini ada template nih. Oke, ijazah UGM misalnya. Ya, Contohnya Kehutanan ini. ya misalnya ijazah kehutanan Kasih UGM. contoh. Masnya misalnya sebagai apa namanya yang memalsukan dokumen. Itu exactly atau sama persis nggak dengan Jadinya. hasil
yang di apa itu? Yang diminta. Yang diminta. Bisa nggak dengan hasil. 100%? 99%. Nah, yang kami analisa kan kemarin 11-15, 11-17 ya. Heeh, 11-17. Terus punyanya Joko Widodo 11-20, 11-20. itu lain. Di situ kan ada apa? Posisi dari huruf-huruf itu tidak sama persis Meleset. dengan yang ada, ya bergeser gitu kan terhadap logo UGM-nya sebagai watermarks. Nah, sementara 11-15 dan 17 itu exactly sama persis. Nah, ini yang kita duga dipalsukan ini bergeser sedikit itu memungkinkan nggak bergeser dikit itu dari logo? Memungkinkan ya, karena tidak. Tidak sesuai voucher yang asli. Oh, gitu. Jadi cuma 99% bisa sama, tapi dengan mata awam bisa sama ya. Itu berarti kasihan yang pesan dong, Pak. Iya. Katakanlah sekarang yang pesan itu ya kita nggak nyebut Jokowi ya. Jokowi pesannya yang asli. Dikasih yang palsu. Makanya pergeseran dalam memalsukan misalnya dokumen itu pergeseran huruf itu biasa itu. Pergeseran huruf dikit gitu misalnya. Ya biasa itu. Biasa ya. Hanya orang yang jahil teliti yang Orang teliti. Oh, gitu. Nah, pernah nggak Pak mendengar aja minimal bahwa tiba-tiba ada pesanan, bikinin dong 50 skripsi gitu. Oh ya. Nggak ada yang ngomong gitu. Nggak ada ya? Nggak banyak ya? Oh, nggak banyak ya. Jadi Satu, paling dua, dua gitu ya. Malsu koran juga bisa, Pak. Jadi Nanti dulu. Nanti dulu. Malsu Siapa KR. tahu? Malsu surat kabar gitu bisa, Pak? Bisa. Enggak bisa ya? Oh, jarang. Oh, jarang. Oh. mungkin terlalu Kasusnya jarang. besar Jarang. ya. Tetapi Dan nggak ada untungnya di juga Pak. samping, Lah, iya. Pak, di samping ijazah, dokumen pesanan itu apa, Pak? Ya, surat dokter, KTP, segala macam. Surat KTP. KTP. Surat dokter maksudnya? Ya surat unjuk sakit atau apa gitu. Untuk beli resep gitu kan? Itu macam-macam. Oh, untuk beli resep. Siapa tahu untuk beli resep pil biru gitu. Aduh, luar biasa ya. Oke. Lanjut, Bro. Ya, Pak Janes ada pertanyaan kah? Ini saya kasih mic-nya ke Pak Janes. Kalau saya gini ya, saya bukan pertanyaan saya bilang. Saya hanya mengatakan kepada Pak Paiman, setelah cerita dari Bapak Mr. J ini Dia bukan Jokowi ya. bukan Jokowi, bukan Bukan Joko Jaiman. Tingkir ya ini betul-betul. Bukan Janes ya. Ini betul-betul Bapak ini sudah mulai sekelandai polisi mendengar ini sudah langsung Pak Paiman itu saya akan curiga sekali lihat Bapak. Bapak pernah mengatakan kemarin semalam tuh di salah satu TV Ya. yang mengatakan demi Allah saya tidak ikut mencetak. Tapi bukan mencetak Bapak, bukan. Tapi mengetahui. Dari mana saya curiganya ke Bapak? Bapak masih seketerangan Bapak ini punya satu kios. Tiba-tiba sekarang sudah langsung wamen. Wamen terus apa yang memang kriteria Bapak jadi wamen? Kalau nggak karena skripsi ini Tapi bisa kan- Bapak ini. Tunggu dulu, saya kan katakan Pak Paiman, tolong kalau bisa Bapak kasih tahu apa seperti Kas Mujo daripada Bapak nanti Jujur ya. paling bilang begini kepada orang bahwa saya memang disuruh. Tapi masalah saya nggak bisa juga sih udah dapat keuntungan itu juga Iya. dia udah ngambil keuntungan dia. Jadi Yang Pak jelas Paiman, keterangan Pak Paiman itu bahwa dia dari 97 ke 2002 iya, itu sebenarnya sudah terpatahkan sama oleh Pak banyak Mr. orang. J. Ya. Sudah terpatahkan. Bapak bilang katanya Bapak tidak punya apa-apa. Ternyata ada rumah Bapak di komplek kehakiman. Gak usah kasih tahu di mana alamatnya. 2 rumah di komplek kehakiman. Emang Bapak hakim? Hah? Bisa dapat di rumah. Itu akan kita lacak. Kenapa hakim itu menjual komplek kehakiman ke Bapak? Emang Bapak hakim? Itu akan lacak. Karena itu negara memberikan kepada hakim. Dan satu lagi, ini jangan kemudian ada orang terus marah-marah. Oh kok orang dia itu pejabat publik, ya? Ya. Ketika menjadi wakil menteri, itu dia adalah pejabat publik. Jadi juga harus bisa dibongkar. Iya. Itu undang-undang keterbukaan informasi publik membolehkan Iya. untuk orang Dan, marah. dan dia harus memberitahukan LHKPN, laporan hasil harta kekayaan pejabat. Jadi kita lihat nanti di LHKPN-nya Pak Paiman, ada nggak tuh rumah gandeng di komplek kehakiman Depan belakang tuh. Iya. Depan belakang. Kalau nggak ada saya langsung angkat dulu. Saya segel langsung sendiri. Segelnya belinya di mana? Pramuka. Pasar Pramuka. Pertanyaan satu lagi dari saya, Mas. Pernyataan atau keterangan atau kesaksian dari Mas J ini bisa nggak dikonfirmasi atau di cross validasi silang oleh ada teman yang mau seperti Mas ini memberikan keterangan, Mas, yang mengetahui apa yang Mas ketahui. Ya kemungkinan saya juga harus konfirmasi dulu. Oh gitu. Tetapi yang pasti ada mau atau tidak. Mau tidak ya. Oh, Yang jelas kita konfirmasi dulu. Oh, gitu. Dan ini sebetulnya hal-hal yang tadi Pak J bilang ini pengetahuan umum ya di antara warga atau orang-orang yang berada di sekitar pasar Pramuka Di Mojokerto. ruang lingkup aja. Ya, tapi sudah umum lah diketahui bahwa dia dulunya tukang sapu, ada di situ sejak kapan, 2015 masih sering datang, ya kan?
entah kenapa tiba-tiba menghilang, tiba-tiba 2023 jadi wakil menteri dan punya rumah besar. Dan kira-kira bulan apa itu halal bihalal? Mei, Mas. Bulan Mei 2025. halal bihalal. Oh, yang ada fotonya di situ Matraman Pojok. Ah, itu. Salah itu Pak, Matraman Pojok itu kantor polsek. Ya kan dia suka-suka aja bikin penyesatan. Ya, Kalau misalnya Mas nih, Mas berubah nggak kalau dikasih komisaris atau dikasih ini? Berubah. Bukan maksudnya keterangan Mas Sis Pak, kan? masih berubah ekonominya. Iya. Enggak, maksudnya, ekonomi. Mas mau nggak mengubah apa kesaksian ini, cerita ini, kalau dikasih komisaris atau ini duit? Tetap konsisten. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mantap. Orang baik Mas. Dan ini sebelum ada yang termul-termul yang bilang, wah ini Sentana, ini asal-asal ngambil orang dari sembarangan nih. Ini dilindungi oleh kode etik jurnalistik Ya. dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 bahwa kita tidak harus membuka identitas siapa yang menjadi narasumber. Tetapi apabila diminta oleh Dewan Pers, diminta oleh kepolisian dan seterusnya. Polisi nggak boleh. Oh nggak boleh ya polisi. Nah itu lebih jago nih. Hakim doang. Diminta oleh hakim, diminta oleh pengadilan. Menurut sumber kami yang dapat kami percaya dan tidak mau disebut namanya, inilah orangnya. Ya, ini orangnya nih. Jadi hanya hakim ya, bukan orang yang tinggal di kompleks kehakiman ya. Atau Bareskrim, gelar perkara khusus. Iya. Nah, saya harap juga siapapun yang dari tadi kita sebut, Pak Paiman, atau mungkin ya Pak Jokowinya sendiri ya sudahlah, Anggit, Widodo sih semalam udah kelihatan ya. Dan kelihatan takut tapi kelihatan ditekan. Denny Iskandar, Ya. David, Ya. apa abangnya Bupati Boyolali itu, Nah. Agus. Ngomong Nah, lah. muncullah, ya kan? Mr. J saja berani muncul nih. Meskipun kami lindungi identitasnya, ini hak. Padahal rektor dan wakil rektor kita kunjungi juga nggak berani. Nggak berani datang ya? Mas J berani. Berarti- Itu loh bayangkan. Pak J ini lebih besar nyalinya daripada rektor UGM. Ngeri sekali. Iya. UGM ini mau dikemanakan ini. Oke. Oke? Ya. Dengan begitu, singkat padat jelas meskipun sudah panjang episodenya. Terima kasih banyak Pak J. Ya. Semoga besok kalau ada terbongkar lagi hal-hal baru Pahlawan kita. dan saya minta lagi untuk ya keterangan-keterangan tambahan tetap bersedia ya Pak ya. Siap. Nah, terima kasih Pak Roy, Terima kasih. Pak Rismon, dan Pak Janes ini, Ya. Janes Bon. Ya, kemarin minta ijazah SMP, terus ditawarin, mau sekalian sampai kuliah. Saya bilang saya mau minta bikin ijazah SMP dong, bisa nggak? Bisa. Sama sekali mahasiswanya. Mungkin gini Pak Janes, kalau mesan 1, kalau mesan 10 diskon. Iya. SMP sampai kuliah S1, S2, S3 Iya. bisa Iya, diskon. karena muka saya Tuh, kan- kita tanya aja, kita Oh, tanya aja. tanya. Diskon nggak Pak? Kan nanti Pak ijazahnya Misalnya kalau mesan SD, SMP, SMA sekaligus nggak diskon. Nggak negosiasi. Oh, nego. Oh iya, tapi nggak diskonnya. Nggak diskon. Oke guys, jadi semoga kalian yang tinggal di luar Jakarta atau tidak pernah tinggal di Jakarta, ya bisa tercelahkan sedikit lah dari perjalanan saya dan Pak Janes, Pak Roy, dan Dr. Rismon jalan-jalan ke Pramuka dan membawa satu penghuni, pemilik. ya, pemilik kios, apa? Sudah dibakar. Iya, yang sudah jelas-jelas beroperasi di Pasar Pramuka puluhan tahun, kenal Pak Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa zaman Joko Widodo, dan tidak selesai di tahun 2002, tapi sampai 2015 tetap beraktivitas. Berarti Joko Widodo jadi gubernur, Joko Widodo jadi presiden, dia tetap beraktivitas di situ. Tolong Pak Paiman, dikelirkan hal ini supaya masyarakat juga tidak kebingungan, dan Bareskrim juga bisa meminta keterangan Anda. Polda Metro Jaya bisa meminta keterangan Anda. Ya, Benar harus. nggak Anda sampai 2015 di situ? Bahkan katanya 2017 ya, Pak. Ya, Nah, informasi lain. informasi dari tempat lain. Kita tunggu dari Pak Paiman, dan kamu jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kamu si Paiman nggak mungkin share. Oh, nggak kalau si Paiman mah agak. Bisa Kamu aja ini. dia like juga. Oh iya, like ya, Pak Paiman. Thank you ya.